Sepintas, sujuk khas Turki ini memang mirip dengan sosis. Padahal sosis dan sujuk ini beda loh. Daging sapi yang digunakan berasal dari rumah potong halal. Daging sapi ini kemudian kita giling pakai mesin. Hasilnya jadi seperti ini nih. Selain daging, kita juga butuh lemak sapi yang sudah digiling, biar rasanya makin gurih dan teksturnya pun lebih lembut. Pembuatan adonan sujuk dimulai dengan mencampurkan lemak sapi dengan bumbu garam, bawang, jinten, serta rempah-rempah khas Turki lainnya. Perpaduan daging dengan bumbu khas Turki inilah yang membedakan cita rasa sujuk dengan sosis biasa. Adonan daging akan kita isikan ke dalam selongsong pembungkus yang terbuat dari usus sapi. Nah, beginilah bentuknya. Melingkar dan ukurannya juga lebih besar dari sosis biasa. Selain bahan dagingnya halal, sujuk ini juga dibuat tanpa penyedap dan pengawet kimia loh. Jadi dijamin aman dan menyehatkan. Oke deh, sekarang waktunya memanggang sujuk dalam oven besar ini. Butuh waktu sekitar 48 menit sampai satu rak sujuk ini benar-benar matang. Setelah dipanggang, dinginkan sujuk yang masih panas dengan semprotan air ini. Orang Turki biasanya memanggang sujuk ini untuk disantap dengan roti, telur, ataupun keju. Selain itu, ada juga yang menjadikannya topping pizza seperti ini nih. Mamma mia. Oh iya, Unyil juga punya nih info kerajinan ikonik dan oleh-oleh khas dari India. Yuk melancong virtual bareng Unyil. Kita liburan keliling Turki dan India. Si Unyil, yuk kita kemon. Wah, cantiknya ya. Jangan heran kalau menemukan bunga tulip di Turki ya. Karena Belanda boleh terkenal sebagai negeri tulip. Tapi bunga cantik ini asalnya ya dari daratan Turki. Orang Turki pertama kali menanam tulip sejak abad ke-10 Masehi. Pada masa kekhalifahan Utsmaniyah, bunga ini mulai banyak ditanam dan dibudidayakan. Hingga akhirnya menyebar sampai ke Eropa, termasuk Belanda. Kecantikan bunga tulip juga menjadi inspirasi untuk membuat hiasan interior rumah loh. Banyak sekali hiasan interior rumah di Turki yang memakai motif bunga tulip ini. Salah satunya karpet, ikon kebanggaan Turki. Pabrik karpet terbesar di Turki, lokasinya ada di kawasan industri Velimese Tekirdağ. Yuk kita kemon. Untuk membuat karpet, kita buat benang karpetnya dulu nih. Bahannya dari biji plastik jenis polipropilen. Dalam mesin extruder ini, dengan suhu di atas 165 derajat Celcius, butiran propilen akan dipanaskan sampai meleleh. Setelah itu lelehan ditarik hingga membentuk serat-serat halus memanjang. Jenis benang sintetis polipropilen lebih banyak digunakan dalam industri karpet modern. Selain harganya lebih murah dibanding bahan wol, benang jenis ini lebih mudah dibersihkan. Warnanya cerah, yang pasti lebih kuat dan tahan lama. Mantap! Nah, kalau yang ini adalah proses pemintalan. Untuk membuat benang yang lebih tebal, prosesnya lumayan panjang loh. Benang harus dicuci dan dipanaskan agar lilitannya jadi lebih erat dan kuat. Selain dari benang polipropilen, ada juga karpet dari benang wol. Benang wol yang dibuat di pabrik ini memakai bahan wol dari Selandia Baru yang dicampur dengan bahan sintetis serat akrilik. Penggunaan bahan sintetis sebagai campuran bisa menghemat pemakaian bahan wol dari alam loh. Oke deh, sekarang sudah ada jutaan gulungan benang warna-warni nih. Mau dibuat model apa saja bisa banget. Sekarang kita buat desain karpetnya dulu yuk. Di ruangan ini sudah ada ratusan desain karpet loh. Mulai dari model yang paling klasik sampai yang paling modern dan kekinian juga ada. Gambar desain pada komputer ini nantinya akan langsung terbaca oleh mesin rajut. Wih, canggih. Sip deh, benang dan desainnya sudah ada nih. Yuk kita rajut karpetnya. Di sini ada lebih dari 20 buah mesin rajut.
Mesin yang paling besar ini mampu merajut karpet sampai belasan meter loh. Setiap mesin rajut membutuhkan 16.000 kon benang yang disusun teratur seperti ini. Kalau ada benang yang putus atau habis, juga bisa disambung lagi dengan yang baru. Dalam waktu 1 jam, mesin ini bisa merajut karpet lebih dari 10 meter lebih. Wih, secepat kilat ya. Soal kualitas sih nggak diragukan lagi, dijamin kuat dan rapi. Selanjutnya, karpet masih harus dieratkan dengan memberi lapisan lem pada bagian belakang karpet agar jalinan antar benang lebih kuat dan tidak licin saat digelar. Setelah itu, konveyor akan membawa karpet melaju dengan kecepatan 3 meter per menit untuk tahapan pengeringan hingga akhirnya sampai di mesin potong. Oh iya, masih ada satu proses lagi. Tepi karpet harus diobras dulu biar terlihat rapi dan bagian tepi karpet tidak mudah lepas. Penggunaannya jadi lebih awet deh, mantap. Sip deh, karpet made in Turki siap dipasarkan. Sekarang kita geser ke kota Izmir yuk. Kota berpenduduk 3 juta jiwa ini merupakan salah satu kota tertua di dunia loh. Nah, di kawasan Konak yang merupakan pusat kotanya Izmir, ada banyak pengrajin gitar oud. Oud merupakan alat musik gambus yang sudah menjadi bagian dari budaya Turki. Nama oud berasal dari bahasa Arab yang artinya kayu. Berbeda dengan gitar biasa, pembuatan oud jauh lebih rumit. Kayu pada bagian bodi oud yang bentuknya unik ada berlapis-lapis. Bagian belakang bodi dibuat melengkung untuk menghasilkan resonansi suara yang lebih sempurna. Nah, untuk membuat lengkungan yang bagus pada bahan kayu, kita bisa membentuknya dengan alat pemanas ini nih. Tebal kayu yang digunakan tidak boleh lebih dari setengah mili ya, supaya lentur dan mudah untuk dibentuk. Menurut kakek Nejati, kayu mahoni dari Indonesia adalah jenis kayu terbaik untuk membuat bodi oud loh. Karena mempunyai serat yang padat, mudah diolah, dan mampu menghasilkan resonansi suara yang bagus. Lanjut, pasang poros rangka bodi oud. Setelah poros terpasang, baru deh pasang kayu lengkungan pada kedua poros satu persatu. Bentuk lengkungan kayu harus pas mengikuti lengkungan pada rangka, supaya susunannya benar-benar rapi. Setelah semua kayu tersusun dan merekat, rangka bodi ini nantinya bisa kita lepas. Oke deh, sekarang kita buat bagian penutup bodinya. Buat pola mengikuti bentuk desain yang kita inginkan. Pola pertama adalah penempatan lubang suaranya dulu. Fungsinya sebagai tempat keluarnya suara dari dalam tabung. Kek, kok gitar outnya nggak jadi-jadi sih kek? Lama banget. Unyil jadi lapar nih, nungguin dari tadi. Kakek. Si kakek serius amat kalau udah ketemu kayu. Unyil jadi dicuekin deh nih. Ya sambil cerita dong kek, biar Unyil nggak bosen nih nungguin di sini. Yah begini deh nih seniman sejati. Kalau udah ngerjain sesuatu, yang lain dicuekin deh. Aduh. Oke, sekarang kita rakit outnya yuk. Satukan penutup bagian depan dengan bagian belakang bodi oud yang melengkung tadi. Nah, begini nih caranya. Cukup dengan menggunakan lem kayu. Setelah itu gosok sisa-sisa kayu pada sambungan dan bagian bodi lainnya, supaya terlihat rata dan halus. Untuk membuat satu buah oud yang berkualitas, kakek Nejati biasanya membutuhkan waktu antara 1 hingga 3 bulan. Harganya juga bermacam-macam teman. Mulai dari 500 tele sampai ada juga yang di atas 1000 tele atau di atas 5 juta rupiah. Wah, lumayan tuh. Yuk kita kemon. Namaste, wisata ke India tapi nggak nyicipin street foodnya. Rugi banget tuh. Karena negara ini dikenal sebagai Ayami Country. Di sini semuanya ada, mulai dari yang manis, asin, pedas, yang berkuah, sampai yang digoreng kering. Yang pasti semuanya punya cita rasa bumbu dan rempah tajam khas India.
Seperti sandwich dengan selai berwarna hijau ini nih. Vegetable sandwich alias roti lapis sayuran ini merupakan salah satu jajanan favorit di kota Chennai. Tuh, yang beli rame banget kan? Terbuat dari roti tawar yang dilapisi dengan selai, dengan tomat, bawang, serta timun sebagai isiannya. Pokoknya seger banget deh. Harganya murah meriah loh, cuma 5 ribuan rupiah. Yang bikin spesial ya selai hijaunya. Namanya green chutney alias selai daun ketumbar. Salah satu selai khas India tuh. Nah, buat pecinta es krim bisa nih mencicipi kulfi. Es krim lezat khas negara India yang sudah dibuat sejak abad ke-16 pada masa Kekaisaran Mughal. Dulu kulfi cuma boleh dimakan sama golongan bangsawan dan raja-raja aja loh. Kulfi disajikan dalam cangkir tertutup. Kalau sekarang siapapun bisa menikmatinya kapan saja dan di mana saja karena sudah tersedia kulfi dalam kemasan praktis. Kulfi khas India ini dibuat dari susu kerbau. Itulah kenapa tekstur kulfi lebih padat dan creamy dibanding es krim biasa. Nah, sebelum mulai bikin kulfi, kita perah susu kerbaunya dulu yuk. Di kota Pune yang berjarak 3 jam dari Mumbai, ada nih peternakan kerbaunya. Lebih dari setengah populasi kerbau dunia ada di India loh. Ada beberapa jenis kerbau yang diperah di sini. Ada kerbau hitam biasa, ada juga kerbau murah India. Bukan murah harganya ya, tapi jenis kerbaunya murah. Susu kerbau lebih putih daripada susu sapi dan lebih kental juga. Soalnya kandungan lemaknya lebih tinggi daripada susu sapi. Susu kerbau akan direbus selama 8 jam. Harus terus diaduk ya, biar nggak gosong. Setelah diproses 8 jam, begini nih bentuknya. Warnanya berubah menjadi oranye. Baru deh kita bisa tambahkan gula pasir, bubuk aneka kacang seperti almond, mete, dan pistachio. Tabur pelan-pelan ya, biar rata. Biar makin mantap, tambahkan saffron, rempah termahal di dunia yang kaya khasiat. Makanya kulfinya jadi lebih creamy gitu deh. Di sini ada 30 macam varian kulfinya loh. Harganya juga bervariasi, mulai dari 5.000 sampai 20.000 rupiah. Wih, sudah murah, sehat lagi. Karena dibuat dari susu kerbau, kandungan kolesterolnya lebih rendah dari susu sapi. Kalau kandungan protein, kalsium, dan lemaknya sudah pasti baik untuk tubuh deh. Mantap! Selain dibuat jadi es krim, di India susu kerbau juga diolah jadi snack loh. Kayak di toko ini nih, banyak banget macam olahan susunya. Mulai dari yang asin sampai yang manis. Panar pakoda ini adalah tahu yang dibuat dari susu. Kalau yang ini jalebi, berbahan dasar tepung dan susu yang digoreng. Ini bukan digoreng pakai minyak jelantah ya. Tapi pakai sirup gula panas. Adonan jalebinya direndam di larutan ini sampai warnanya kekuningan. Baru setelah itu digoreng dengan minyak panas sebentar, biar ekstra renyah. Kecintaan orang India sama susu ini berasal dari kebiasaan mereka yang tidak memakan daging alias vegetarian. Jadi selain diminum, mereka juga mengolah susu untuk dijadikan asupan protein. Sekarang lanjut panen anggur yuk. Perkebunan ini ada di kota Pune, India. India adalah salah satu negara penghasil buah terbesar di dunia loh.
Salah satu buah andalan India, ya buah anggur hijau tanpa biji ini. Jenisnya anggur Super Sonaka. Selama masa panen, perkebunan anggur seluas 10 hektar ini bisa menghasilkan sampai 40 ton anggur loh. Mantap! Anggur-anggur ini akan diekspor ke negara-negara di Asia dan Eropa, termasuk Indonesia. Nah, sekarang kita olah anggurnya yuk, dibuat jadi selai. Anggur tinggal dihaluskan bersama gula pasir. Kemudian masak sampai kadar airnya berkurang. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk lemon, biar semakin segar. Jadi deh, selai anggur ini bisa dinikmati bersama roti atau chapati. Makanan khas India yang terbuat dari tepung gandum, air dan garam. Tuh, kayak gitu bikinnya. Di India, chapati disebut juga roti. Chapati yang sudah ditos tinggal dioles selai anggur deh. Swadis. Kalau kata orang India, alias enak banget. Anggur hijau gini bagus buat penderita asma loh, karena bisa meningkatkan kadar air pada paru-paru. Kandungan nutrisi pada anggur hijau juga bisa mencegah kepikunan. Mantap! Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita Den di Taj Mahal. Aduh, Taj Mahal Pak Oga, bukan tas. Kan belum sah Pak kalau udah ke India, tapi belum ke tempat ini. Nyari tahu gejrot yuk Den, Oga lapar nih. Memangnya di Taman Mini apa? Katanya kita mau cari oleh-oleh. Jadi nggak nih? Oh iya, ayo deh Den. Pak Oga nggak sabar pengen belanja. Tapi oleh-olehnya harus yang khas India ya Den ya. Jangan ajak Pak Oga ke tempat sarung. Pastinya dong Pak. Oleh-oleh yang satu ini cuma ada di India Pak. Ada lagi nih oleh-oleh wajib dari India. Apalagi kalau bukan pasmina buatan Kashmir yang sangat tersohor akan keindahan dan kelembutannya. Pasmina ini terbuat dari wool yang berasal dari kambing Kapraharkas yang hidup di kaki gunung Himalaya. Kira-kira di ketinggian 4000 meter. Di sana suhunya bisa sampai minus 20 derajat Celcius. Makanya bulu kambingnya tebal dan super halus. Nah, karena halus banget, proses pengambilan woolnya cukup dengan disisir. Gak perlu dicukur seperti wool-wool lain. Konon, wool yang dihasilkan kambing ini bisa 6 kali lebih halus daripada rambut manusia loh. Keren! Setelah dipintal jadi benang, wool siap ditenun jadi kain deh. Prosesnya masih mempertahankan cara tradisional loh. Jadi benar-benar handmade, alias karya tangan berseni tinggi. Untuk bikin satu pasmina bisa sampai 2 atau 3 minggu. Nah, sekarang kita buat motifnya dengan benang sutera ini. Di sini usaha membuat pasmina biasanya dikerjakan satu keluarga selama turun-temurun. Dan pembagian tugasnya cukup jelas. Kaum wanita bertugas memintal wool menjadi benang. Sedangkan yang laki-laki kebagian menenun dan merajut pasminanya. Nah, kita mengenal sejarah pasmina dulu yuk. Nama pasmina berasal dari kata pasem, bahasa Persia yang berarti serat wool. Terkenal mewah, dulu pasmina dijadikan sebagai salah satu mahar bagi perempuan yang akan menikah untuk menunjukkan status sosial di kalangan penduduk. Sekarang pun harga pasmina ini masih bersaing kok. Yang paling murah saja dijual sampai jutaan rupiah. Pokoknya semakin berkualitas woolnya dan rumit motifnya bakal makin mahal juga harganya. Oh iya, kalau mau beli jangan sampai tertipu ya. Karena ada juga pasmina dengan wool dan sutra sintetis. Untuk membedakannya gampang kok. Cara pertama, kain pasminanya harus lolos dari uji cincin. Karena sangat halus, pasmina yang asli pasti nggak akan sulit buat menerobos cincin kayak gini. Semua bagian akan melewati cincin dengan mudah. Cara kedua adalah dengan membakar sedikit bagian kain.
Jika sisa bakaran menjadi abu dan tercium seperti rambut terbakar, bisa dipastikan kalau itu terbuat dari wool asli dan bukan sintetis. Unyil, yuk kita kemon. Ini dia akhir perjalanan kita keliling Turki dan India. Dua negara yang kental dengan budayanya yang ikonik. Seru kan? Oke deh, semoga episode hari ini bisa menghibur di hari liburnya ya. Sampai jumpa tahun depan teman-teman. Dadah!